Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ustazah doakan santri ustazah yang solih dan solihah selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali belajar bersama. Meski kita belajarnya dari jarak jauh, harus tetap semangat ya. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran akidah akhlak dengan materi perilaku terpuji. Bagaimana? Sudah siap belajarnya? Harus siap dong. Oke. Perilaku terpuji yang kita pelajari diantaranya ialah 1. Jujur. 2. Tanggung jawab. 3. Disiplin. Dan yang keempat, hidup bersih. Nah, pada pekan yang lalu kita sudah belajar jujur dan tanggung jawab. Hari ini kita akan meneruskan belajar disiplin dan juga hidup bersih. Bagaimana? Sudah siap? Alhamdulillah, insya Allah semuanya sudah siap ya. Oke, sekarang kita mulai mempelajari tentang disiplin. Apa sih disiplin itu? Jadi, disiplin artinya adalah taat kepada aturan atau tata tertib. Diingat ya artinya disiplin taat kepada aturan atau tata tertib. Dan di mana saja kita harus berperilaku disiplin? Kita harus berperilaku disiplin dimanapun dan kapanpun. Seperti di sekolah, di rumah, dan juga di masyarakat. Sekarang, Ustazah akan memberikan contoh perilaku disiplin di sekolah. Ada beberapa contohnya, di antaranya yang pertama ialah datang tepat waktu. Siswa yang disiplin tidak akan terlambat ketika datang ke sekolah, dia akan datang tepat waktu. Yang kedua, minta izin saat keluar kelas. Siswa yang disiplin ketika keluar dari kelas, dia akan minta izin, baik itu ketika kamar mandi atau ada keperluan yang lain. Yang ketiga, melaksanakan piket kelas. Nah, di sekolah ada piket. Siswa yang rajin akan melaksanakan tugas piketnya dengan penuh tanggung jawab. Dan yang keempat, contohnya adalah tidak ramai saat pelajaran. Siswa yang disiplin akan mendengarkan penjelasan ustadz atau ustazah dan tidak akan ramai saat pelajaran. Bagaimana? Apa kalian bisa berperilaku disiplin di sekolah? Insya Allah bisa ya. Oke, kita lanjutkan contoh perilaku disiplin di rumah. Yang pertama ialah tidur tepat waktu. Anak yang disiplin akan tidur tepat waktu agar bangunnya tidak kesiangan sehingga dia tidak akan datang terlambat ke sekolah. Yang kedua, membereskan mainan setelah digunakan. Jadi, anak yang disiplin setelah bermain dia akan membereskan mainannya, tidak dibiarkan begitu saja. Contoh yang ketiga ialah belajar atau mengerjakan PR. Anak yang disiplin, waktunya belajar, dia akan belajar. Waktunya murojaah, dia akan murojaah. Dan ketika ada tugas atau PR, akan dikerjakan. Yang keempat, anak yang disiplin akan selalu senantiasa membantu orang tuanya saat melihat orang tuanya kerepotan. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh perilaku disiplin di masyarakat. Di antaranya, yang pertama, yaitu mematuhi rambu lalu lintas. Nah, sebagai warga masyarakat yang disiplin akan patuh terhadap rambu lalu lintas. Yang kedua, membuang sampah di tempatnya. Tidak membuang sampah sembarangan. Orang yang disiplin selalu membuang sampah di tempat sampah. 3. Ikut kerja bakti. Biasanya di masyarakat ada kerja bakti. Nah, warga yang disiplin akan ikut kerja bakti. Dan yang keempat, sopan dan santun kepada orang lain. Nah, orang yang disiplin akan menghormati tetangganya. Oke, sekarang kita lanjutkan manfaat hidup disiplin. Yang pertama, meningkatkan prestasi. Karena anak yang disiplin selalu belajar tepat waktu dan mendengarkan penjelasan ustazah, maka prestasinya akan meningkat. Yang kedua, hati menjadi tenang.
Karena dia mengerjakan sesuatu sesuai jadwal, dia tidak akan terburu-buru dan hatinya menjadi tenang. Manfaat disiplin yang ketiga, suasana menjadi tertib. Karena dia mengerjakan sesuatu sesuai jadwal, maka semuanya akan tertib, tidak akan ada yang berantakan. Sebaliknya, sekarang kita akan belajar akibat tidak disiplin. Yang pertama, prestasi belajar menurun. Karena dia tidak pernah belajar dan tidak mendengarkan penjelasan ustazah dengan baik, maka prestasi belajarnya menurun. Yang kedua, hati menjadi gelisah karena dia sering melanggar aturan. Dan yang ketiga, suasana menjadi kacau atau berantakan. Karena sering melanggar aturan, maka suasana di sekitarnya akan menjadi berantakan dan juga kacau. Jadi kita harus hidup disiplin ya, agar kita mendapatkan manfaat dari perilaku disiplin. Sekarang kita lanjutkan materi yang terakhir, yaitu tentang hidup bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran. Kita ulangi, bersih artinya bebas dari kotoran. Islam sangat memperhatikan kebersihan. Berikut hadisnya. Al-Islamu nadifun fatanadzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadifun. Yang artinya, sesungguhnya Islam itu bersih, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Hadis riwayat Khatib. Berikut cara menjaga kebersihan diri. Yang pertama, mandi dan juga keramas. Yang kedua, menggosok gigi agar nafasnya tidak bau. Dan cara menjaga kebersihan diri yang ketiga dengan cara mencuci baju agar tubuh kita tidak gatal. Dan yang keempat, cara menjaga kebersihan diri ialah dengan mencuci tangan. Apalagi di musim pandemi atau corona seperti sekarang, kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun. Oke? Yang kedua, cara menjaga kebersihan lingkungan. Di antaranya, yang pertama, menyapu. Yang kedua, membuang sampah di tempat sampah. Yang ketiga, mencuci piring. Sehabis makan langsung dicuci ya piringnya. Dan yang keempat, cara menjaga kebersihan lingkungan dengan mengepel lantai. Setelah disapu, lantainya dipel agar semakin bersih. Alhamdulillah, kita sudah selesai mempelajari disiplin dan juga hidup bersih. Jangan lupa apa yang sudah kita pelajari diamalkan ya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu disiplin ataupun hidup bersih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ustazah akhiri, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.